ya Anda mau jadi apa, jadi Deplu di Deplu. Mau jadi dubes itu appointed. Bukan karena karier Anda, jadi percuma tuh. Anak IPB kebanyakan jadi bankers. Jadi kita mau lihat sebetulnya kesalahan dari awal adalah Anda menganggap ada linearitas. Bahwa kalau Anda belajar hukum, Anda pasti jadi lawyer. Kalau Anda belajar ekonomi, Anda pasti kok jadi komisaris. Buat apa ada pikiran itu? Karena itu namanya universitas. Yang unified adalah yang varies tadi. Jadi dari berbagai kampus, dari berbagai fakultas, ekonomi, teknologi, komputer, political science, segala macam, nilainya itu diasuh oleh si universitas. Nah karena itu jangan jadi specialized. Buat apa? Anda di universitas belajar semua ilmu kan. Keuntungannya di situ kan. Maka mesti dimungkinkan ada transdisiplin. Anak fakultas hukum nggak bisa gaul sama anak ekonomi, karena anak ekonomi nggak ngerti siapa itu Richard Posner misalnya. Sementara anak hukum nggak ngerti siapa itu Adam Smith. Ngapain hidup di universitas kalau nggak saling ngerti? Padahal yang di unified. Tadi di atas dari jurusan HI ya. Ini banyak mahasiswa itu lulusan itu banting setir ya. Masuk banting setir itu ya bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, dengan ini. Terus seberapa penting latar belakang itu, terutama untuk berbicara di depan publik itu harus, kalau orang hukum harus lulusan fakultas hukum. Nah kira-kira begitu, gimana ini Bang Rocky, silakan. Ya ini era ketika semua variabel itu mencari pasangan variabel lain. Kalau Anda lulusan hubungan internasional, ya Anda mau jadi apa? Jadi Deplu di Deplu. Mau jadi dubes itu appointed. Bukan karena karier Anda, jadi percuma tuh. Anak IPB kebanyakan jadi bankers itu. Jadi kita mau lihat sebetulnya kesalahan dari awal adalah Anda menganggap ada linearitas. Bahwa kalau Anda belajar hukum, Anda pasti jadi lawyer. Kalau Anda belajar ekonomi, Anda pasti kok jadi komisaris. Buat apa ada pikiran itu? Karena itu namanya universitas. Yang unified adalah yang varies tadi. Jadi dari berbagai kampus, dari berbagai fakultas, ekonomi, teknologi, komputer, political science, segala macam, nilainya itu diasuh oleh si universitas. Nah karena itu jangan jadi specialized. Buat apa? Anda di universitas belajarlah semua ilmu kan. Keuntungannya di situ kan. Maka mesti dimungkinkan ada transdisiplin. Anak fakultas hukum nggak bisa gaul sama anak ekonomi, karena anak ekonomi nggak ngerti siapa itu Richard Posner misalnya. Sementara anak hukum nggak ngerti siapa itu Adam Smith. Ngapain hidup di universitas kalau nggak saling ngerti? Padahal yang di unified itu adalah metodologi itu. Jadi kalau Anda belajar universitas, pertama-tama belajar tentang metodologi. Belajar tentang mode of thinking. Baru Anda belajar tentang ilmu-ilmu teknis. Jadi paradigmanya dikuasai dulu. Nah itu yang sebetulnya problem di kita. Dulu mungkin 5-7 tahun lalu ada ide untuk membuat semacam kurikulum dasar yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Dicoba di UI, namanya liberal arts itu. Saya ngajar di situ, tapi lama-lama nggak bisa. Karena dia mesti punya pengetahuan ilmu-ilmu dasar tuh. Matematik, filosofi. Akhirnya yang disebut liberal arts itu jadi mata kuliah, sehingga jadi mata kuliah pilihan. Padahal liberal arts artinya pengetahuan dasar supaya orang belajar apapun dia nggak sulit lagi tuh. Pelajaran-pelajaran semacam itu yang dicoba di kurikulum kita nggak bisa jalan tuh. Jadi rekrutmen awal itu yang udah kacau tuh. Nah semua dosen harusnya mampu untuk menerangkan paling nggak intellectual history. Tadi ada anak sejarah. Apa sih sejarah? Sejarah adalah cara kita memuliakan para pahlawan. Ngapain pahlawan dimuliakan? Dengan sendirinya dia memuliakan, yang namanya pahlawan. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat para pengkhianat itu. Dalilnya. Kan begitu cara berpikirnya. Jadi sekali lagi, do think the unthinkable. Putar cara berpikirnya tuh. Mindsetnya diubah itu, paradigmnya diacak-acak. Berapa banyak diplomat kita yang belajar hubungan internasional tapi tidak belajar politik global? Yang dipelajari hubungan internasional. Padahal HI itu ada peralatan untuk memungkinkan kita duel argumen di dalam global politics.
Diplomat kita begitu masuk sidang PBB, bicara soal status Papua misalnya hari-hari ini, pasti kalah sama anak-anak yang mereka sebut GAM atau OPM yang lagi belajar di Birmingham, belajar di Columbia University, yang bisa meramu data real apa yang ada di hutan Papua bisa jadi paper akademis, dan paper itu lebih dahulu tiba di meja persidangan PBB ketimbang position paper dari diplomat Indonesia. Padahal diplomat Indonesia adalah belajar hubungan internasional. Aktivis-aktivis pemuda ini belajar tentang logik, kalah di dalam perdebatan. Jadi itu yang mesti kita anggap, bahwa dunia ini tidak bisa lagi ada linearitas. Mereka yang belajar hubungan internasional harus belajar hubungan itu dalam konteks political economy. Mereka yang belajar political economy harus belajar sekaligus global political economy. Mereka yang belajar global political economy harus belajar global environmental political economy. Karena environment menjadi new kind of grammar di dalam diplomasi. Jadi kalau Anda belajar hubungan internasional nggak belajar tentang etika lingkungan, begitu debat dengan anak-anak muda Eropa udah habis tuh dihajar. Itu pentingnya. Jadi sekali lagi kita sebetulnya hidup di dalam upaya untuk memastikan kita mengerti pokok-pokok pikiran negeri ini dan kondisi global itu dari perspektif metode. Nah kalau metode dikuasai, metode itu bisa dipakai untuk nerangin apa aja. Gitu ya. Dan salam buat Bapak. Terima kasih. Bagaimana kemudian kita memulihkan lagi nama perguruan tinggi sehingga kepercayaan publik itu bisa diraih lagi. Kalau kita lihat tren dunia, makin lama perguruan tinggi itu makin kehilangan substansinya tuh. Kalau Anda misalnya ada di beberapa kampus di Amerika bagian barat, San Francisco, California di situ, kampus-kampus itu mulai menganggap bahwa kuliah itu mahal. Sehingga lebih banyak kuliah tamu di situ daripada kuliah yang terstruktur. Karena orang bisa belajar dari TED, belajar dari macam-macam videos untuk belajar apa itu dasar hukum, apa itu environment. Orang belajar sekarang secara online. Di beberapa negara di bagian barat, pantai barat Amerika, kalau Anda datang ke situ akan ditanya oleh profesornya, Anda dari mana? Oh saya dari Padang itu. Mau belajar apa? Anda bertanya, apa yang tersedia di kampus Anda Pak Profesor? Profesor bilang begini, kamar kamu di 206, berarti lantai 2. Kantor saya di 101, lantai 1. Besok pagi, bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswa bingung. Karena di Amerika sekarang, mahasiswa disuruh nulis kurikulumnya sendiri. Bikinnya komposisi sendiri. Mereka tidak sediakan dosen, tutor disediakan. Selebihnya belajar di internet. Misalnya mahasiswa Padang, mau S2, S3. Dia bilang, saya mau belajar, Anda dari mana hubungan internasional? Mau belajar apa? HI. Buat apa belajar HI? Anda udah belajar kan? Lalu mahasiswa bilang, oke kalau begitu, tulis sendiri kurikulum kamu tuh. Mahasiswa bilang, saya mau belajar satu tentang feminisme, karena global politics akan banyak memakai ethics of care, bukan ethics of right. Teori-teori hubungan internasional sekarang itu bicara tentang ethics of care, bukan lagi ethics of right. Orang nggak bicara lagi politics among nation, seperti yang tulis oleh Hans Morgenthau tahun 50-an. Karena terjadi komposisi baru, yaitu non-state player. LSM adalah non-state player. Jadi logik penting, environmental ethics penting, feminism penting, global climate problem penting. Nah itu yang membuat Anda memperoleh nilai tambah dari pengetahuan tentang hubungan internasional tuh. Jadi sekali lagi pastikan bahwa banyak pengetahuan dasar yang mesti dikuasai oleh semua mahasiswa itu. Supaya ada percakapan antar fakultas. Jadi buat apa ada universitas, tapi versinya itu tidak bisa saling bercakap-cakap. Buta huruf. Akibatnya universitas itu ya sekedar nama doang. Kan universitas dimaksudkan ada liquid di dalam pertukaran pikiran. Fakultas teknik bisa bicara dengan fakultas hukum. Fakultas hukum
bisa debat dengan profesor filsafat bisa bicara tentang teknologi. Itu namanya universitas. Kata uni di depan itu menunjukkan bahwa versi itu bisa diatasi dengan paradigma yang disebut metodologi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Rocky Gerung. Nah ini mengkritik ini, Pak Rocky disuruh mengkritik UNAN. Nah kayaknya susah ini, karena Pak Rocky baru berapa malam di sini ya. Oke, soal kritik UNAN. Anda tadi mau cari beasiswa ya? Oke. Mana ada aktivis cari beasiswa? Jadi supaya Anda dapat beasiswa, Anda bebankan tugas aktivis itu pada saya. Buat apa? Jadi seorang aktivis itu tidak akan cari partner. Dia disebut aktivis justru karena dia punya dalil. Jadi jangan suruh saya, karena saya bisa suruh orang lain lagi akhirnya kan. Terus menerus saling suruh menyuruh tuh. Keterlibatan itu datang dari keprihatinan eksistensial seseorang. Hanya dengan cara itu ada aktivisme tuh. Nah sekarang para aktivis itu ya banyak yang jadi pragmatis kok. Karena apa? Mereka ingin jadi kandidat. Kanda di mana? Dinda mendekat. Banyak nunggu amplop dari seniornya kan saya tahu. Jadi sekali lagi, memimpin itu artinya berupaya untuk menghasilkan perubahan. Kalau belum selesai, ya nggak usah bilang aja bahwa memang saya tidak mampu menyelesaikan itu, tapi saya akan ulangi penyelesaian itu. Bukan minta tolong pada orang lain pasti lebih tidak mampu kan. Gitu cara berpikir. Semoga beasiswa mau batal dan tetap aktivis. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Rocky Gerung. Baik Bapak Ibu semuanya, ini pas sekali waktunya. Sudah sangat luar biasa kita lihat semangat Bung Rocky Gerung dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan kritikan dalam pertengkaran akademis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh pertanyaan Mama tadi, oh ya yang berfoto ya, minta foto ya, bukan? Kenapa? Sebagai background kejujuran katanya. Supaya kita bisa jujur, kita harus ingat semua janji kita, itu aja penting. Dan tempatkan itu dalam headline pikiran kita tuh. Dan saya kira kejujuran itu tidak boleh jadi background, dia mesti jadi front line justru di depan itu kejujuran, baru yang lain itu ikut. Jadi saya kira terima kasih banyak karena kita bisa bercakap-cakap dalam persahabatan intelektual tuh. Dan kemungkinan saya akan bolak-balik berdiskusi dengan teman-teman. Jadi sekali terima kasih. Tadi sudah pantun tentang Datuk Maringgi ya. Sekarang mesti ada pantun tentang Siti Nurbaya gitu. Siti Nurbaya menunggu malam agar pagi bisa mengunjungi Universitas Andalas. Kendati negeri sedang kelam, tapi kampus tidak boleh malas. Terima kasih. Tepuk tangan buat Rocky Gerung. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Rocky Gerung atas kesempatannya, atas waktunya, atas kesediaannya untuk berbagi dengan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung bisa menjadi setitik apa ya kira-kira ya? Cahaya. Kira-kira cahaya itu nggak ada titik ya, tapi nggak apa-apa. Setitik cahaya buat kita, seberkas cahaya gitu. Buat kita untuk lebih baik lagi, terutama dalam proses akademis yang kita lalui di dalam perguruan tinggi ini. Baik, terakhir dari saya ada pantun juga sedikit. Di Surabaya nama terminalnya Bungorasi. Sekian dari saya, terima kasih.